Hai hai, kali ini aku nginep di Osaka dan kali ini aku pilih Swiss Hotel Nankai yang lokasinya tuh bener-bener ada di stasiun Namba Station. Jadi dia tuh nyambung sama si Namba Station gitu dan sebenarnya ini kemarin kita sempet nyasar pas nyariin pintu masuknya ya. Karena agak lumayan bingungin sih cara masuknya. Cuman kalau kalian lihat, kalian tuh tinggal ke exit nomor 4 dan kalian lihat Takashimaya, itu tuh kalian tuh tinggal ke arah belakangnya gitu tuh ada eskalator. Nah, di sana tuh ada tulisannya Swiss Hotel Osaka Nankai. Jadi bisa langsung masuk aja dari sana dan atau ini juga ada entrance lain kayak dari area shopping mall, tapi bukan shopping mall sih, kayak ya ada toko-toko jam mewah gitu sih di bawahnya. Ini kalian juga tinggal naik aja. Ini beda entrance ya, tapi sama yang di station tadi. Tapi nembusnya sama kok, kurang lebih langsung masuk ke hotelnya. Jadi ini area lobby areanya. Kita bakalan check in dulu dan lobby areanya tuh cukup luas. Di sini tuh kemarin juga sempat ada acara wedding di area lobbynya. Nah, ini tuh kalau kalian lihat di sana tuh pintu main lobbynya malah. Kalau kalian naik taksi atau apa tuh berhentinya di sana. Dan ini untuk check-in aku bakalan kasih lihat ke kalian. Nah, ini nih main lobby yang aku bilang kalau kalian naik taksi gitu ya. Ini bakalan stopnya tuh di sini. Masuk-masuk tuh langsung kelihatan jam gede gini nih di tengah-tengah dan kayak main hallnya mereka itu tuh. Nah, ini yang aku bilang kemarin sempat ada acara wedding tuh, di setupnya tuh kayak kursi-kursi gitu sama panggung kecil. Pas check in sih kita juga lumayan cepet ya, nggak lama dan bisa langsung check in kebetulan. Jadi ini aku bakalan kasih lihat kalian gimana kamarnya. Dan aku ini tuh stay di lantai 24, jadi lumayan tinggi ya untuk hotelnya. Kita dapat kamarnya dan view-nya juga luar biasa bagus banget dan kita tuh bisa ngelihat view Osaka. Itu tuh kayak ini tuh beneran kelihatan banget ya, kita bahkan bisa lihat Dotonbori. Nah, ini masuk-masuk kamarnya sih, aku kesan pertama aku sih lumayan tua ya, stylenya tuh kayaknya memang hotelnya udah lama dan kebetulan kita juga ini tuh ranjangnya aku nggak tahu kenapa katanya sih di upgrade jadi king. Ini kayaknya super king banget deh, kayak dua ranjang dijadi satu. Dan view kamar kita lihat nih kayak gini dan cuacanya pas kita pergi juga bagus banget, jadi enak banget nih pas jalan-jalan. Dan itu Dotonbori yang apa sih namanya, kayak biang lala yang di atas Don Donki itu loh, itu kita bisa lihat. Nah, ini tuh ranjangnya tuh kayak dua dijadiin satu, aku nggak tahu kenapa tapi bentuknya malah jadi aneh ya menurutku, kayak headboardnya malah kayak kegeser gitu. Ini kita juga dapet welcome gift gitu ya, kayak coklat gitu, nanti aku bakal kasih lihat. Terus kita juga dikasih sediain piyama, terus juga ada slippers gitu-gitu. Hal-hal basicnya sih semua kita dapet ya di sini. Dan yang ngebedain hotel Swiss Hotel ini sama hotel-hotel lain yang kita nginepin kemarin itu tuh, di sini tuh amenitiesnya kita nggak perlu ambil lagi, jadi udah tersedia di kamar. Nah, ini aku bilang aku dapat welcome gift sebagai member Akor, jadi kayak dapat coklat gitu. Dan di sini juga udah disediain air mineral. Di sini kita juga boleh minta air mineralnya berkali-kali, nggak kayak hotel-hotel yang sebelumnya itu kalau minta air mineral itu kita nggak dikasih, kita malah disuruh beli. Jadi kalau di hotel bintang 5 ini emang beda ya gitu kan, servisnya gitu kayak unlimited lah ya. Dan di sini juga udah disediain kayak teh-tehan dan kopi-kopian gitu. Nah, luas kamar yang kemarin aku booking ini sih sebenarnya cukup luas ya buat hotel di Osaka di Jepang. Ini termasuk cukup luas banget sih, kayak kalian bawa koper gede pun ini sangat-sangat masih muat banyak barang. Dan ranjangku tuh kayak bisa buat tidurin 4 orang. Jadi kalau menurutku hotel ini tuh sangat-sangat kids friendly dan family friendly. Anyway, aku bakalan kayak ngejelasin aja paling secara keseluruhan ya. Menurutku hotelnya ini tuh lokasinya cukup bagus. Jadi kalau kalian naik JR, kalian kan bakalan stop di JR stationnya Osaka Station ya. Itu kalian tinggal ganti trainnya aja tuh kalau nggak salah sih seinget aku berapa stop doang sih, nggak nyampe 5 stop kayaknya deh udah nyampe di Namba station ini.
Jadi menurut aku lokasinya juga prime karena kita kalau mau ke Dotonburi itu tuh cuman kayak tinggal jalan kaki sekitar 10 menit 15 menit lah. Nah, ini tuh yang aku agak bingung. Ini kan ada tap water kayak di sebelah wastafel itu kayak ada tap keran gitu kan. Aku sempat tanya ke staffnya, apakah ini boleh diminum sebagai air minum atau apa? Mereka sih sebenarnya bilang nggak apa-apa, cuma mereka nggak suggest. Jadi mendingan minta air botolnya aja lagi. Untuk toiletnya juga menurut aku ini lumayan jadul ya, udah agak tua banget. Menurutku masih boleh bisa direnovasi sih, ini sebenarnya kayak udah tua banget sih stylenya ini. Tapi overall semuanya fine-fine aja, nggak ada masalah. Pas kita tidur juga ranjangnya oke, empuk, dan bantalnya pun juga empuk. Nah ini view malam-malam cakep banget kan, menurutku ini kita bisa kayak ngeliatin pemandangannya aja sambil ngeteh di kamar tuh udah enak banget. Dan mereka juga ada rooftop, nanti aku bakal kasih lihat ke kalian. Jadi tuh ada rooftop area bar gitu, atau buat kalian mau dinner itu juga bisa. Dan itu tuh di lantai kalau nggak salah 36. Nah itu nanti aku bakal kasih lihat ke kalian. Dia lumayan tinggi sih sebenarnya ini hotelnya. Sebenarnya kesan lobby sama kesan ambience hotelnya itu tuh menurutku lumayan cukup jomplang ya ke kamarnya. Nah ini aku sempat naik taksi di Osaka pas pulang. Jadi ini yang aku bilang, kalau kalian naik taksi, misalkan kalian dari Osaka Station nggak mau naik train, kalian bisa naik taksi dan kalian bakal berhenti di sana. Nah ini udah di rooftop barnya, ini masuk-masuk tuh kayak mewah banget sih menurut aku. Dan yang lucunya tuh mereka ada kayak microgreen sendiri gitu yang ditanam ini nih. Jarang-jarang ya aku ngelihat ada microgreens begini di hotel. Nah ini masuk-masuk ke area rooftop areanya. Jadi tuh mereka tuh indoor dan ini tuh view-nya cakep banget. Apalagi aku yakin sih kalau malam ini tuh lebih cakep lagi. Jadi mereka tuh ada dua sisi. Ada sisi yang di sebelah kiri. Ini kalau yang ini tuh view-nya sama ya kayak yang dari kamar aku. Atau yang di sebelah kanan itu yang sedikit berbeda. Dia bukan mengarah ke Dotonburi kalau yang di sebelah kanan. Ini aku izin untuk videoin waktu mereka lagi break, jadi bener-bener gak ada orang. Jadi tuh mereka ada jam tutupnya setahu aku. Kalau kalian pengen makan di sini atau nongkrong-nongkrong aja meskipun kalian gak nginep di sini sih, aku lumayan rekomen ya, karena vibes-nya juga oke banget buat ngedate sama keluarga atau teman kamu juga oke banget ya kan. Di sini tuh bener-bener recommended sih menurut aku. Tapi aku nggak tahu ya dari segi makanan sama minumannya rasanya enak atau enggak, aku nggak tahu. Cuman kalau minuman sih harusnya standar ya, dan harusnya sih makanannya pun juga enak-enak aja ya. Secara Jepang jarang banget sih ada makanan yang nggak enak menurutku. Nah ini view yang dari sebelah sisi kanannya, ini tuh beda banget ya view-nya. Gedung-gedung juga, cuman bukan view Dotonburi, jadi aku nggak tahu ini view ke arah mana. Waktu aku nginep itu rate-nya emang lumayan tinggi, cuman kalian coba cek-cek lagi aja rate kalian berapa. Kalau waktu season-season tertentu kan emang harganya beda-beda ya. Cuman aku rekomen banget sih overall nginep di sini karena emang deket banget sama Dotonburi dan aksesnya juga mudah. Paling review aku segini aja untuk kali ini, and I'll see you in my next video. Bye-bye!